Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, selalu tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas dan juga rutinitasnya, selalu menjaga kesehatan dan juga selalu menjalankan protokol kesehatannya. Juga mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan rezeki yang halal, barokah, dan juga rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di berbagi cerita kali ini, saya masih tetap akan berbagi cerita sama kalian tentang kejadian di luar nalar atau istilahnya yang berkaitan dengan hal-hal yang mistis. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018. Maaf. Kejadian ini terjadi pada tahun 2010 yang lalu. Berarti sudah 10 tahun yang lalu ya. Dan di tahun 2010 ini saya masih di bangku sekolah menengah atas kelas 3, dan ini terjadi di luar sekolah. Dan pada waktu itu satu angkatan saya waktu itu kan ada rencana ingin membuat buku kenangan tahun 2010. Jadi angkatan saya. Nah, waktu itu tiap kelas disarankan oleh panitia buku kenangan. Jadi tiap kelas itu ada perwakilannya. Jadi disarankan oleh panitia buku kenangan itu untuk membuat tema masing-masing. Jadi setiap setiap kelas itu harus punya tema masing-masing. Misalnya kelas bahasa temanya apa, nanti ketika pemotretan memakai baju apa dan lain sebagainya. Terus kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, IPA 6, IPS 1, IPS 2, IPS 3. Tiap-tiap kelas itu nanti harus ada temanya masing-masing. Mau tema itu kartun, tema holiday, tema Japanese, tema apa. Itu tergantung dari tiap-tiap kelas. Nah, pada waktu itu kelas saya, kelas bahasa itu mengambil tema holiday aja lah ya. Kita pakai pakaian baju bermain, gimana kalau rekreasi atau gimana gitu. Nah, untuk lokasinya sendiri kita berunding sama kelas saya, berunding dan diputuskan untuk lokasi pemotretan buku kenangan sendiri kelas kita itu jatuh ke daerah Gede, Kebun Raya Gede, Kecamatan Cugenang. Kenapa kita memilih di daerah situ? Karena di situ ada rumah teman saya di daerah Gede. Bapaknya seorang mandor perkebunan teh. Jadi ketika sudah beres pemotretan, kita istirahat di rumah dinas orang tua teman saya. Nah, waktu itu kita di Gede itu mencari lokasi yang bagus dan
teman saya yang di Gede itu menyarankan untuk mengambil lokasi perumahan yang ada di Gede tersebut. Di situ ada perumahan, ya perumahan tipe-tipe standar lah ya. Di situ ada perumahan dan di paling pojoknya itu ada permainan anak-anak. Terus juga di dalamnya itu ada kayak semacam kereta kencana di bangunan kosong. Terus di situ ada kolam renang. Nah, kita berangkatlah ke daerah Gede tersebut. Kita berangkatnya kalau tidak salah itu sepulang sekolah gitu ya. Kalau tidak salah, kalau nggak lupa lagi karena ini 10 tahun yang lalu. Kita sepulang sekolah kalau nggak salah, kita bawa pakaian masing-masing untuk ganti, nanti kita ganti di lokasi. Nah, kita tidak ada keanehan apa-apa sih di lokasi pemotretan tersebut, dan kita happy, enjoy, main biasa-biasa saja. Terus juga ada masyarakat yang lewat juga yang sudah bertani, yang sudah mungkin berkebun, itu cuman lewat aja ke daerah situ. Pas-pasan kita ngambil lokasi untuk pemotretan buku kenangan itu di tempat bangunan yang kosong kayak seperti aula atau museum lah. Di belakangnya itu ada semacam kolam renang yang mungkin jarang sekali dipakai gitu, tapi ada airnya, tapi kayaknya sih jarang dipakai. Terus juga di situ ada kereta kencana. Nah, kita ngambil posisi untuk pemotretan kita masing-masing gitu kan. Ya di absen dulu bagian siapa, yang lainnya sambil main-main aja di kawasan situ sambil makan-makan dan lain sebagainya. Tidak ada keanehan apa-apa, kita ngambil pemotretan di tempat itu. Nah, ada sedikit kejanggalan dan keanehan sama satu orang perempuan yang memang dia itu, yang lain kan berbaur gitu ya, tapi dia menyendiri terus, seperti ada yang seperti ada yang menguntit, ada yang mungkin menemani dia, kayak diem aja gitu. Ada keanehan di situ. Dan pemotretannya juga kayak seperti ogah dan lain sebagainya pokoknya. Dan dari awal dia datang ke tempat situ udah ada keanehan gitu kan. Dan di kawasan perumahan itu tidak, maksudnya muslimnya itu sedikit. Kebanyakan di perumahan itu kebanyakan orang-orangnya non muslim gitu. Dan banyak bangunan-bangunan kosong, terus juga banyak kayak ya rerumputan yang memang sudah usang, juga bangunan yang sudah usang juga, ada rumah-rumah yang kosong juga sebagian di situ. Dan ada tempat-tempat yang tidak terurus. Nah, pas awal datang juga perempuan ini, teman saya ini satu orang, itu yang mulai ada keanehan juga sih. Dia selalu sendiri, menyendiri. Nah, tapi kalau pas pemotretan dia sadar, itu dia pemotretan. Nah, kejadiannya ini kan berawal dari situ. Nah, kita udah beres nih pemotretan, semuanya sudah fix, semua udah beres. Dah ada satu lagi perempuan yang agak sedikit berbeda juga tingkah lakunya gitu kan, kayak seperti ada yang menemani kedua perempuan teman saya ini gitu. Dari sejak pas pulang, kita kan naik angkutan umum pribadi yang disewa gitu, kayak sudah deket lah sama si amang angkotnya itu. Nah, di pas naik angkot juga udah ada sedikit keanehan ke dua perempuan teman saya ini gitu. Ya udah, kita udah beres pemotretan,
kita pulang ke rumah teman saya yang di kawasan Gede itu. Nah, di rumah teman saya itu nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Kita ngobrol, terus juga kita makan dulu atau kejadian dulu ya kalau nggak salah. Oh ya, kejadian aneh dulu lah ya. Nah, kejadian aneh dulu di situ kita ngobrol, ngopi, minum, karena kan hawanya dingin banget ya di kawasan Gede itu. Bahkan saya sampai beser bolak-balik ke WC gitu, dingin. Terus nah dari situ ada keanehan, tiba-tiba yang perempuan ya kayak kerasukan gitu, temen saya yang pertama itu tiba-tiba matanya kayak melotot gitu. Terus kita agak aneh, terus kita kayak memegang tangannya dan juga kakinya, kayak berontak gitu. Kita pegang, kita sambil baca doa. Saya juga sambil mencoba untuk baca doa, mengazani dari telinga kanan dan juga mengqomati dari telinga kiri agak sedikit. Kita berdoa bareng-bareng di situ karena tidak ada orang tua teman saya dan masyarakat juga agak lumayan cukup jauh di situ. Ya agak aneh lah ya. Dari situ pas kayak berontak gitu kita baca doa gitu. Emang saya juga nggak kuat sih gitu kan. Baca doa juga nggak kuat. Tiba-tiba teman saya yang satunya lagi yang sudah agak sedikit aneh, tiba-tiba sama berontak juga kayak matanya melotot. Makanya kita sama-sama untuk sama-sama untuk mencoba menahan mereka berdua seperti kayak kerasukan gitu. Dan tiba-tiba gitu kan, belum beres nih yang dua. Dan saya masih ingat di situ saya kena seperti kayak ada bantingan gitu. Saya ada seperti ada bantingan. Terus saya kayak kebanting. Saya di situ nggak sadar dan di situ saya nggak bisa buka mata dan keluar air mata terus menerus kayak apa gitu, kayak nggak bisa gerak gitu aja gitu. Makanya saya diterlentangin dan teman saya yang punya rumah terus sama teman saya cowok itu kayak meminta bantuan ke masyarakat gitu kan, meminta bantuan masyarakat ke orang pintar di sekitar situ. Datanglah ada dua Pak Ustadz kalau nggak salah sama bapak-bapak. Terus mereka mengobati kita dengan doa-doa. Yang satu perempuan sudah lekas, yang satunya lagi sudah lekas. Saya juga alhamdulillah dikasih air doa, air minum, air putih doa, dan alhamdulillah kita agak sedikit lumayan kita agak sedikit sadar. Dan si bapak itu menjelaskan katanya ada yang ikut katanya. Ini udah dari mana katanya gitu. Si bapaknya nanya, kita udah dari perumahan itu Pak. Oh katanya ini ada yang ikut ke sini katanya. Dan ini masih di sini katanya gitu. Dan saya mencoba untuk memulangkan, hanya bisa mengeluarkan saja supaya tidak mengganggu katanya seperti itu. Nah udah beres lah alhamdulillah, kita tidak sedikit panik, kita bisa bercanda lagi. Terus yang kerasukan yang dua teman perempuan itu juga dihibur supaya tidak kosong pikirannya. Dan alhamdulillah yang lain masak dan kita makan bareng di situ gitu kan, makan bareng gitu. Udah beres sekitar pulang tuh sore lah ya, sore jam sekitar jam 5 kita pulang karena hujan juga di kawasan Gede. Tapi kalau udah di kota katanya nggak hujan gitu. Memang benar karena teman saya yang satu bawa mobil, terus juga kita
yang lainnya pakai angkutan umum yang sudah di charter sampai sore. Kita pulang, kita berpisah di jalan masing-masing gitu kan. Ada yang jalan sini, jalan sini, ada yang turun di sini, yang turun di situ. Nah, udahlah ya, kejadian itu sudah menjadi cerita. Nah, waktu itu keesokan harinya teman saya yang pertama kali kerasukan itu bercerita gitu kan di sekolah. Pas temen katanya gini, pas saya pulang ke rumah itu nggak tahu orang tuanya, nggak tahu siapa, dia nanya, orang tuanya nanya gitu, katanya udah ada itu di belakang temen bukan, katanya gitu. Terus kata dia, temen apa? Nggak bawa temen sendirian, itu yang di belakang ada yang ikut katanya. Nah dari situ orang tuanya ada sedikit keanehan, oh ada yang ikut katanya. Makanya orang tuanya langsung cepat-cepat mengobati dia dan mengusir yang ikut dari gede ke rumahnya. Kayak kata nggak tahu dia suka mungkin sama teman saya gitu kan. Nggak ada yang ikut, tapi alhamdulillah sekarang sambil rutin juga teman saya kayak berobat gitulah, berobat kayak seperti doa-doa gitu ke orang pintar gitu kan. Yang jelas mungkin yang pertama kita menjadwalkan pemotretan di situ itu tidak numpang-numpang, tidak izin, mungkin kita nggak permisi, terus ya mungkin kesalahan kita di situ ada yang buang air kecil nggak izin dan lain sebagainya. Tapi ya alhamdulillah kita bisa mengatasinya dengan sebaik mungkin. Jadi tips buat kalian, saya sarankan ketika akan memasuki ke wilayah orang lain, baik itu pemakaman ataupun juga rumah kosong atau lain sebagainya, rumah biasa, rumah orang lain dan juga lain sebagainya, ingat kita harus mengucapkan salam. Siapa tahu aja di situ ada jin Islam gitu kan. Kita harus mengucapkan salam supaya kita diberikan keselamatan gitu ya. Dan ya itulah sepenggal kisah saya yang dulu pernah terjadi. Ini real, benar cerita ini. Kalau tidak salah, kalau misalnya saya bohong, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti saya akan kasih testimoni ataupun juga ya saya mungkin akan saksi-saksi mungkin ya teman-teman saya yang sudah pernah kejadian seperti ini. Alhamdulillah kita masih berkomunikasi dengan teman-teman SMA saya dulu, dan mungkin saya bercerita seperti ini juga ya agak sedikit merinding lah ya, karena saya ini merekamnya tidak di rumah sendiri, tapi saya merekamnya di salah satu tempat yang di sebelah kirinya rumah kosong besar, terus di belakangnya itu juga rumah kosong gitu kan. Di bawahnya ada solokan gitu kan, ada ya pokoknya tempat inilah. Makanya saya kemarin saya merekam di tempat ini sekitar jam 10-an, agak sedikit merinding lah bulu kuduk saya gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan saya berbaca doa lah ya, ingat sama Allah, kita jangan sampai juga mengganggu mereka. Kita tidak diganggu ya, kita tidak mengganggu, mereka juga tidak mengganggu ya, kita saling berdampingan saja ya. Baik, terima kasih ya, itu cerita sepenggal saya di 10 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk support channel saya, like, subscribe, komen, dan juga share. Ditunggu komentarnya pokoknya ya. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kehilapan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.